Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan tutorial kelas metode kuantitatif. Nah, kali ini aku, Aini, dan kedua rekan aku, Bella dan Nita, akan mencoba menjelaskan soal-soal mengenai metode kuantitatif, khususnya terkait materi-materi sebelum UAS. Langsung aja ke soal nomor 1. Di sini adalah kita harus menentukan jalur terpendek menggunakan algoritma Dijkstra. Nah, jadi dari soal ini kita harus menentukan nih jalur terpendek atau jarak terpendeknya itu adalah berapa. Bisa dia itu satuannya kilometer atau senti, itu tergantung di soalnya. Nah, di sini sumbernya itu dilambangkan dengan not 1 dan tujuannya itu adalah not nomor 6 ini. Nah, kita disuruh menentukan gimana sih caranya kita bisa dari sumber ke tujuan itu dengan rute jalur yang terpendek. Nah, caranya itu sebenarnya mudah. Dari sumber ini kita lihat dia kan punya dua cabang tuh, ke not 2 atau ke not 3. Nah, ke not 2 itu kan jaraknya adalah 4. Dan ketika dari 1 ke not 3 itu jaraknya 3. Nah, dari 4 dan 3 ini, mana sih jaraknya yang terkecil? Jarak yang terkecil kan adalah 3. Berarti kita bisa tentukan dari 1 itu dia ke not nomor 3. Jadi rutenya di sini. Nah, terus dari 3, dari not 3 ini dia cuma bisa ke not 5. Berarti rutenya ke sini. Dan dari not 5 langsung bisa ke not 6. Nah, udah sampai kan dari sumber ke tujuan. Nah, kita hitung jaraknya berapa. Dari 1 ke 3, 3 ke 5, dan 5 ke 6. Dari 1 ke 3 itu adalah 3, berarti sini 3 ditambah 3 ke 5 adalah 3, ditambah 5 ke 6 adalah 2, ditambah 2. Berarti total jaraknya adalah 8. Lalu, kalau misalnya teman-teman masih pengen coba rute yang lain, siapa tahu yang ini itu bukan rute terpendek, boleh. Nah, tadi kan, sebentar dihapus dulu ya. Nah, tadi itu kan dari 1 ke titik 3 kan. Nah, sekarang pengen coba nih dari 1 ke titik 2. Jadi rutenya seperti ini. Terus dari 2 bisa ke 4, bisa juga ke 5. Nah, kalau dilihat dari angka, dari 2 ke 4 itu kan jaraknya 3. Sedangkan dari 2 ke 5 jaraknya cuma 2. Berarti kita asumsikan dia itu ke titik 5. Kemudian dari 5 langsung ke 6. Berarti rute kedua ini rutenya adalah 1 ke 2, 2 ke 5, dan 5 ke 6. Dengan jaraknya 1 ke 2 itu 4, 2 ke 5 itu 2, dan 5 ke 6 itu 2. Kita jumlah, hasilnya masih 8. Berarti sampai saat ini rute terpendeknya itu masih dengan jarak 8 gitu. Tadi kan kita dari titik 2 ke titik 5 kan. Nah, kalau misalnya kita mau coba lagi, bisa nih dari titik 2 ke titik 4. Dari titik 2 ke titik 4 itu berarti, warna kuning aja ya. Berarti dia dari 1 ke 2, dari 2 ke 4, kemudian dari 4 ke 6. Nah, bisa kita jumlahin dari 1 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 6. Dari 1 ke 2 itu 4. Dari 2 ke 4 itu 3.
ditambah 4 ke 6 IK 2. Nah, kita jumlah hasilnya 9. Nah, karena ini itu lebih besar dari kedua rute yang sudah kita hitung sebelumnya, berarti dapat disimpulkan adalah jalur terpendeknya itu adalah bisa dari yang rute pertama yang ini 1356 atau yang 1, 2, 5, dan 6 karena total jaraknya itu sama-sama 8. Nah, jadi kesimpulannya itu adalah shortest path atau rute terpendeknya bisa seperti yang aku bilang tadi 1256 atau 1356 karena hasilnya itu sama-sama 8. Sorry, ini 8. Gitu. Sekarang lanjut ke soal nomor 2. Nah, di sini itu soalnya tentang decision analysis menggunakan metode tabel keputusan. Di sini soalnya adalah PT ABC dihadapkan pada rencana mengembangkan pabrik baru dengan 3 alternatif pilihan sebagai berikut. Nah, alternatifnya itu adalah membangun pabrik besar, membangun pabrik kecil, dan tidak membangun pabrik. Dengan dihadapkan oleh dua kondisi pasar, yaitu ketika kondisi pasar bagus dan ketika kondisi pasarnya sedang buruk. Nah, maksud angka-angkanya ini adalah ketika PT ABC membangun pabrik yang besar dan kondisi pasarnya sedang bagus, maka dia itu akan mendapatkan profit sebesar 300 juta. Namun lain halnya ketika PT ABC membangun pabrik besar ketika kondisi pasar sedang buruk, maka dia akan mendapatkan kerugian sebesar 220 juta. Kira-kira seperti itu. Nah, dari data ini semua disuruh menentukan maximax dan minimax decision, criterion of realism dan equally likely dengan alpanya 0,7 dan minimax regret-nya. Nah, yang pertama kita akan mencari maximax dan maximin decision-nya. Nah, tadi disoalkan dia cuman batas sini kan tabelnya. Tuh, yang ini sama ini tuh nggak ada. Nah, untuk mencari maximax dan maximin decision-nya, kita bikin tabel baru, yaitu tabel maksimum in a row dan tabel minimum in a row. Nah, yang pertama itu maksimum in a row dulu ya. Dari mana sih dapat 300, 120, dan 0? Nah, ini itu adalah nilai yang terbesar dari dua kondisi pasar. Di sini kan ketika membangun pabrik besar, saat pasarnya bagus, dia bakal mendapatkan 300. Namun ketika pasar buruk, dia mendapatkan kerugian sebesar min 220. Nah, dari kedua nilai ini, mana yang hasilnya itu terbesar? Dari 300 dan min 220 kan yang besar adalah 300, makanya di sini itu tulisnya 300. Begitu juga yang ketika membangun pabrik kecil. Ketika pasar bagus dia 120, pasar buruk min 40. Nah, yang memiliki nilai yang besar adalah 120, makanya di sini 120. Karena yang 120 adalah yang paling besar, yang lebih besar daripada min 40. Min 40. Kemudian untuk yang tidak membangun pabrik karena dia sama-sama 0, pasar bagusnya 0 dan pasar buruknya 0, makanya maksimum in a row-nya adalah 0. Terus kalau yang minimum in a row ini adalah nilai terkecilnya. Kebalikannya gitu. Tadi kan nilai yang terbesar nih kalau yang maksimum in a row. Nah, kalau yang minimum in a row ini adalah nilai yang terkecil. Berarti didapatkan hasilnya itu ya min 220, min 40, dan 0. Nah, ketika kita udah dapet tabel maksimum in a row dan minimum in a row, kita bisa mencari maximax dan maximinnya. Di sini teman-teman bisa perhatikan maximax itu adalah nilai maksimum dari tabel maksimum. Berarti kita memperhatikan tabel yang maksimum. Nih, yang ini.
nilai maksimumnya adalah berapa? Berarti nilai yang terbesar. Di sini nilainya ada 300, ada 120, dan 0. Nah, yang memiliki nilai yang besar adalah 300, yaitu ketika membangun pabrik besar. Makanya kesimpulan yang pertama ini adalah dengan menggunakan kriteria Maximaks, maka keputusan yang diambil adalah membangun pabrik besar. Lalu, yang maksimin katanya adalah nilai maksimum pada tabel minimum. Nah, dari tabel minimum ini, nilai yang terbesar adalah berapa? Di sini kan nilainya ada min 220, min 40, dan 0. Nah, yang paling besar adalah 0 kan. Makanya, kesimpulan yang maksimin adalah dengan menggunakan kriteria maksimin, maka keputusan yang diambil adalah tidak membangun pabrik. Begitu. Sekarang lanjut ke soal yang B, yaitu mencari criterion of realism decision dan equally likely decision-nya dengan nilai alpha yang sudah diketahui adalah 0,7. Nah, di sini kita harus membuat tabel baru juga nih, yaitu tabel criterion of realism dan tabel row average. Di sini alfanya 0,7 ya. 0,7. Nah, yang tabel criterion of realism, itu cara mencarinya itu adalah alpha dikali nilai maksimum ditambah 1 dikurang alpha dikali nilai minimum. Nah, kita cari criterion of realism ketika membangun pabrik besar dulu nih, yang ini. Ketika membangun pabrik besar, rumusnya adalah alfanya kan diketahui 0,7, berarti 0,7 dikali nilai maksimum, yaitu 300, ditambah 1 dikurang alfanya 0,7, dikali nilai minimum. Nilai minimumnya adalah min 220. Nah, ketika dihitung, dapatlah hasilnya itu 144. Makanya di sini nilainya adalah 144. Kemudian, yang membangun pabrik kecil, rumusnya tetap sama, alfa dikali nilai maksimum ditambah 1 dikurang alfa dikali nilai minimum. Alfanya 0,7, dikali nilai maksimumnya adalah 120, yang ini. Ditambah ditambah 1 dikurang alfa dikali nilai minimum. Nilai minimumnya adalah ini. Nah, ketika dijumlah, hasilnya dapat sebesar 72. Terus, untuk yang tidak membangun pabrik, ini kan karena 0, maka hasilnya itu nanti akan 0. Makanya di sini nggak ditulis cara-caranya. Di sini nggak ditulis cara-caranya karena akan 0 hasilnya gitu. Terus, kita mencari nilai di row average ini, yaitu rata-ratanya. Nah, cara mencari rata-rata ya seperti biasa, berarti 300 ditambah min 220 dibagi 2. Nah, ini 300 ditambah min 220 dibagi 2. Hasilnya adalah 40. Makanya di sini ditulis 40. Oh, nggak kelihatan. Di sini ditulis 40. Terus, yang membangun pabrik kecil itu 120 ditambah min 40 dibagi 2. 120 plus min 40 dibagi 2, hasilnya adalah sama 40 juga. Nah, ini karena 0, maka hasilnya itu bakal 0. Terus, dari nilai-nilai ini, mana sih yang merupakan criterion of realism-nya atau equally likely-nya? Nah, di sini kita lihat nih pengertian yang ini. Criterion of realism itu cara mencarinya adalah nilai maksimum dari tabel criterion of realism. Berarti dari tabel yang ini, kita lihat nilai terbesarnya, kan nilai maksimum. Berarti yang memiliki nilai paling besar adalah ketika membangun pabrik besar. Makanya di sini kesimpulan yang pertama,
adalah dengan menggunakan criterion of realism, maka keputusan yang diambil adalah membangun pabrik besar. Terus yang equally likely itu adalah nilai maksimum pada tabel row average. Berarti nilai yang terbesar di antara nilai-nilai pada tabel row average. Nilai yang terbesar kan 40 ya. Maka kesimpulannya itu adalah dengan menggunakan kriteria equally likely decision, maka keputusan yang diambil adalah membangun pabrik besar ataupun pabrik kecil karena nilainya sama-sama 40. Kemudian yang terakhir itu mencari minimax regret-nya. Nah, di sini kita benar-benar harus membuat tabel yang baru. Nah, kita anggap yang ini itu tadi belum ada nih. Yang ini tuh belum ada nilainya. Nah, cara mencarinya itu adalah ini. Nilai maksimum di tabel pasar bagus dikurangi dengan setiap nilai di tabel pasar bagus. Tadi di pasar bagus ini nilai maksimumnya adalah 300. Kalau teman-teman lihat di tabel sebelumnya. Maka setiap nilai yang ada di pasar bagus berarti 300 yang merupakan nilai maksimum itu harus dikurangi dengan setiap nilai yang ada di tabel pasar bagus. Nah, tadi nilai tabel asli itu 300, di sini 300, 120, dan 0. Nah, karena nilai maksimumnya adalah 300, berarti 300 min 300, 300 min 120, dan 300 min 0. Gitu. Nah, dapat hasilnya tuh 0, 120, dan 300. Terus, yang kondisi pasar buruk juga digituin. Jadi, nilai maksimum di tabel pasar buruk dikurangi dengan setiap nilai di tabel pasar buruk. Nah, di pasar buruk ini tadi nilai maksimumnya itu adalah 0, makanya semuanya itu dikurangin sama 0. 0 itu mengurangi semua nilai yang ada di tabel sebelumnya. Berarti 0 dikurang min 20, 0 dikurang min 40, 0 dikurang 0. Maka dapat hasilnya itu adalah 220, 40, dan 0. Nah, untuk mencari minimax regret-nya, kita harus membuat tabel maksimum inner row-nya. Nah, dari kondisi pasar ini, kita cari nilainya yang terbesar. Ketika membangun pabrik besar, nilai terbesarnya itu kan 120 nih, yang di pasar buruk. Makanya di sini, 220. Terus, ketika membangun pabrik kecil, ketika kondisi pasar yang bagus, memiliki nilai yang besar, makanya di sini 180. Lalu yang ketika tidak membangun pabrik, nilai terbesarnya adalah 300 di pasar bagus, makanya di sini 300. Nah, katanya minimax regret itu adalah nilai minimum dari tabel maksimum inner row. Jadi nilai yang terkecil gitu dari maksimum inner row. Di antara 220, 180, dan 300 yang memiliki nilai terkecil kan adalah 180. Makanya kesimpulannya adalah dengan menggunakan kriteria minimax regret, maka keputusan yang diambil adalah membangun pabrik kecil. Baik, kita masuk ke soal selanjutnya, yaitu nomor 3. Dimana soal nomor 3 ini berkaitan dengan AHP atau Analytic Hierarchy Process, di mana AHP itu merupakan proses metode pengambilan keputusan dengan melakukan perbandingan berpasangan di antara pilihan yang ada. Seperti yang ketahui, di dalam soal ini terdapat 3 merek laptop yang tersedia, yaitu A, B, dan C. Kemudian manajer akan memilih komputer berdasarkan software yang dimiliki. Maaf sebelumnya salah ketik, di sini maksudnya software laptop tersebut. Yang ditanyakan dalam soal ini pun tentukan komputer mana atau laptop mana yang paling baik berdasarkan kualitas software yang dimiliki. Langsung kita di sini itu jadi A, B, dan C ini merupakan pilihan yang ada untuk pengerjaan AHP atau pengambilan keputusan.
Yang mana yang paling baik itu terdapat 5 langkah yang harus kita lakukan untuk menemukan hasilnya. Di mana langkah-langkah tersebut memiliki 5 tahap. Tahapan-tahapannya seperti yang pertama adalah membuat matriks perbandingan. Lalu langkah yang kedua, membuat matriks normalisasi. Lalu langkah yang ketiga, menghitung konsistensi vektor atau bisa disingkat dengan CV. Menghitung CV. Oke, langkah yang keempat yaitu menghitung konsistensi indeks atau bisa disingkat CI. Ya, langkah terakhir, menghitung konsistensi rasio atau bisa disebut dengan CR. Oke, kita langsung masuk ke tahap pertama, di mana tahap pertama itu membuat matriks perbandingan, di mana kita lihat di soal tersebut sudah ada angka-angka yang tersedia. Lalu di tahap pertama ini kita desimalkan menjadi seperti angka-angka di bawah ini. Kita desimalkan dulu yang 1B, 3, C, 9. 1/3 kita desimalkan menjadi 0,333. 1 kita desimalkan 1, 6 jadi 6. 1/9 desimalnya yaitu 0,1111. 1/6 desimalnya 0,1667 dan C untuk 1. Lalu kita akan menghitung jumlahnya. Lalu kita hitung jumlahkan angka-angka yang sudah ada dari kolom A itu berjumlah 1,444 dan lalu kita jumlahkan kolom B 3 tambah 1 tambah 0,1667 jadi 4,1667. Lalu kita jumlahkan kolom C berjumlah 16. Caranya pun sangat mudah, yaitu langsung saja menjumlahkan per kolom-kolomnya seperti ini. Sama seperti untuk yang A, B, dan C. Lalu kita masuk ke tahap kedua, yaitu tahap kedua matriks normalisasi. Untuk ini sangat mudah caranya teman-teman, di mana teman-teman bisa untuk mengisi bagian A itu dengan melihat pada tabel A pertama, yaitu 1 dibagi dengan jumlahnya yaitu 1,44. Dari tabel yang tahap pertama, 1 dibagi dengan 1,44 kita masukkan ke tabel di tahap kedua. Lalu kita temukan hasilnya yaitu 0,6923. Lalu juga sama halnya untuk bagian B, di mana 0,333 ini kita bagi dengan 1,444. Lalu didapatkan hasil 0,23075. Lalu sama halnya untuk bagian yang C juga sama dengan hasil yang kita dapatkan yaitu dari ini yaitu 0,7691. Oke, untuk bagian kolom B juga sama halnya yaitu 3 dibagi dengan 4,1667, maka didapatkan hasil yaitu 0,7199. Begitu juga selanjutnya didapatkan dengan hasil 0,2399. Lalu untuk bagian C-nya 4007. Lalu untuk bagian kolom C dibagi dengan 16, 9 dibagi 16, 6 dibagi 16, 1 dibagi dengan 16. Maka didapatkan hasil
didapatkan hasil yaitu yang pertama 0,5625, lalu yang kedua 0,375, lalu yang terakhir ada 0,0625. Lalu setelah itu kita akan mencari rata-rata. Bagaimana untuk mencari rata-ratanya? Teman-teman bisa langsung dengan menjumlahkan semua baris A lalu dibagi dengan 3. Mengapa dibagi dengan 3? Karena ada 3 pilihan dari merek laptop tadi, yaitu A, B, dan C. Jadi kita jumlahkan 0,6923 ditambah 0,7199 ditambah dengan 0,5625, lalu hasilnya kita bagikan dengan 3 dan didapatkan hasil yaitu 0,6582. Sama halnya dengan yang seterusnya untuk yang bagian B, yaitu kita jumlahkan dari baris B 0,23075 sampai 0,375, lalu kita bagi 3 dan dapatkan hasil 0,2819. Dan juga sama dengan C, kita jumlahkan dan lalu dibagi 3 dengan hasil 0,0598. Sudah selesai tahap kedua, kita langsung masuk ke tahap ketiga, yaitu menghitung konsistensi vektor atau bisa disebut dengan menghitung CV. Untuk cara menghitung CV ini sendiri, teman-teman sekalian sudah mengetahui tabel yang pertama kita itu ya tabel matriks perbandingan. Lalu kita masukkan angka-angka yang terdapat pada tabel tersebut kecuali jumlah tidak usah dimasukkan. Jadi rumusnya CV itu adalah nilai pada tabel di tahap pertama matriks perbandingan kita masukkan dengan cara seperti matriks, yaitu dengan isinya yaitu 139 0,333 1 6 0,1111 0,1667 dan 1. Lalu kita tutup kurung. Lalu setelah itu kita kalikan dengan hasil rata-rata yang sudah kita dapatkan pada tabel tahap kedua. Kita lihat di tabel tahap kedua yaitu 0,6582, 0,2819, lalu 0,0598. Jadi ini kita ibaratkan membuat perkalian dalam bentuk matriks ya teman-teman. Rumusnya pun tidak hanya sampai sini. Lalu ini kita akan bagi lagi dengan hasil rata-rata yang sudah kita dapatkan dari tabel tahap kedua. Kita masukkan angka-angka yang sama yaitu 0,6582, 0,2819, lalu 0,0598. Setelah itu kita akan menghitung angka-angka ini dengan cara perkalian matriks pada umumnya. Teman-teman sembari mengingatkan kembali bagaimana cara menghitungnya. Di sini caranya itu yaitu yang pertama 1 dikali 1 yang angka baris pertama itu 1 dikali dengan 0,6582, lalu dijumlah dengan 3 dikali 0,2819, lalu dijumlah dengan 9 dikali dengan 0,0598. Atau bisa seperti dengan ini, saya tuliskan caranya.
0,6582 ditambah 3 kali. Cara penghitungannya pun sama untuk yang selanjutnya, juga untuk 0,333 ini dikali dengan 0,6582, lalu ditambah 1 dikali 0,2819, ditambah 6 dikali 0,0598, dan seterusnya. Seperti perkalian matriks. Untuk itu, kita dapatkan hasil dari keseluruhan dari hasil perkalian matriks ini. Setelah teman-teman mendapatkan hasilnya, jangan lupa untuk dibagikan dengan yang bawahnya ya. Maka dapatkan hasil yaitu 3,1025, 3,0512, dan 3,0086. Ini merupakan hasil dari CV. Hasil dari CV saja, belum menyelesaikan perhitungan CV tersebut. Setelah hasil CV yang sudah didapatkan ini, teman-teman itu sendiri harus membagi hasil CV ini dengan 3. Kenapa dibagi dengan 3? Ya seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, karena ada 3 variabel yaitu A, B, dan C. Sehingga hasil ini kita sebut yaitu rata-rata CV sama dengan atau bisa disebut dengan lambda. Lalu kita bagi dengan 3, di mana 3 yang sudah kita jumlahkan ini dibagi dengan 3 sama dengan hasilnya 3,0541. Maka hasil untuk CV sudah didapatkan. Selanjutnya, kita akan masuk ke tahap 4 atau step keempat, di mana step keempat ini kita akan menghitung konsistensi indeks atau bisa disebut dengan CI. Konsistensi indeks ini memiliki rumus yaitu CI sama dengan lambda dikurang N per N dikurang 1. Ini kita tinggal masukkan angka-angka yang sudah kita dapatkan, di mana angka lambda sendiri yaitu 3,0541, dan untuk N-nya sendiri merupakan jumlah pilihan yang ada yaitu 3, yaitu A, B, dan C. Lalu dibagi dengan 3 dikurang dengan 1. Maka didapatkan hasil yaitu 0,022705. Dan tahap keempat sampai sini sudah beres. Sudah kita dapatkan nilai CI-nya. Lalu tahap selanjutnya yaitu merupakan tahap terakhir dari AHP, yaitu tahap kelima. Di mana tahap kelima ini kita menghitung konsistensi rasio atau CR. Untuk menghitung CR ini, pertama kita tentukan dulu rumusnya. Di mana rumus dari CR itu sendiri adalah CI per RI. CI yang sudah kita dapatkan di langkah keempat tadi, di mana kita dapatkan hasil yaitu 0,02705 dibagi dengan RI. RI itu apa sih? Pasti teman-teman bingung kan? RI itu sudah ada suatu ketetapan di dalam perhitungan AHP ini sendiri. RI adalah ketetapan yang sudah ditetapkan nilainya, sehingga kita hanya perlu mengikuti aturan atau dari ketetapan ini, di mana ada N, ada RI. Di sini kita buat jika N-nya itu 2, maka RI-nya itu 0. Jika N-nya 3, maka RI-nya adalah 0,58. Jika N-nya 4, maka RI-nya adalah 0,90. Dan jika N-nya 5, maka RI-nya adalah
1,12. Itu sudah merupakan ketetapan yang mutlak dan tidak bisa kita ganggu-gugat lagi. Di sini seperti yang kita ketahui adalah N kita itu adalah 3, maka RI yang kita akan gunakan yaitu 0,58 sebagai pembagi dari CI, 0,58. Oke, langsung aja kita bagi. Hasilnya yaitu adalah 0,0466. Ini adalah hasil dari CR. Lalu kita sudah masuk ke tahap yang paling terakhir yaitu kesimpulan. Maka di sini sudah ada ketetapan yang kita dapat dari hasil CR, di mana jika hasil CR itu lebih kecil dari 0,10 maka penilaiannya itu konsisten. Namun, jika CR lebih besar dari 0,10, maka harus ada data baru lagi yang kita tambahkan agar penilaian itu konsisten. Maka harus ada data baru. Nah, dari ketentuan yang sudah dibuat ini, maka jika penilaian itu konsisten, kita bisa mendapatkan hasil terbaiknya berdasarkan rata-rata tertinggi. Kita cari rata-rata tertinggi pada step keberapa, yaitu step kedua. Nah, kalau begitu kita lihat dulu untuk berdasarkan ketentuan ini, kita lihat lagi, kita flashback lagi ke rata-rata tertinggi di step kedua, yaitu pada bagian A. Kenapa pada bagian A? Karena rata-rata tertingginya yaitu 0,6582. Di sini kita dapatkan nilai rata-rata tertinggi dari step kedua yaitu pada laptop A. Oke. Setelah itu, setelah kita melihat rata-rata tertingginya pada bagian A, maka kesimpulan di sini CR yang kita punya sebesar 0,0466, yang mana ini pasti lebih kecil dari 0,10. Yang mana artinya adalah penilaiannya yaitu konsisten dari hasil CR yang didapatkan. Jadi, karena konsisten, laptop paling baik berdasarkan software yaitu pada laptop A. Kenapa laptop A? Karena pada step kedua laptop A memiliki rata-rata tertinggi yang telah didapatkan, yaitu 0,6582 berdasarkan software yaitu pada laptop A. Oke, kita lanjut ke nomor 4, itu tentang teori antrian model MM1. Nah, dalam pengerjaan soal teori antrian ini, kita harus tahu dulu nih mana yang lambda, mana yang mu. Karena nanti di setiap pertanyaan itu bakal menggunakan lambda sama mu. Nah, jadi ini kita harus tahu dulu mana lambda, mana mu. Yang pertama kita cari dulu nih mana lambdanya. Jadi kalau untuk lambda, untuk lambda itu adalah jumlah rata-rata pelanggan yang datang per satuan waktu. Nah, di sini kan di soal diketahui rata-rata kedatangan kendaraan mengikuti distribusi Poisson yakni 20 kendaraan per jam. Berarti lambda di sini adalah 20. Terus untuk tahu mu itu adalah jumlah rata-rata pelanggan yang dilayani. Berarti operator dapat melayani kan? Dan berarti operator dapat melayani rata-rata 25 kendaraan. Berarti di sini mu-nya adalah 25. Udah deh, sekarang kita dapat
Jadi kata kunci untuk lambda itu pelanggan yang datang. Sedangkan untuk mu itu pelanggan yang dilayani. Pelanggan yang dilayani. Oke, terus hitunglah katanya A, B, C, dan D. Yang A tadi ditanya katanya intensitas operator untuk dapat melayani itu berapa. Nah, untuk tingkat intensitas atau kegunaan pelayanan itu disimbolkan dengan P, di mana rumusnya adalah P sama dengan lambda per mu. Nah, karena lambda tadi udah tahu dan mu juga tahu, berarti kita tinggal masukin aja tuh. Berarti 20 per 25, bisa dikecilin, 4 per 5, hasilnya 0,8. Tapi harus kita masuk ke dalam persen, berarti dikali 100%, dapatlah 80%. Terus interpretasinya, dapat disimpulkan bahwa sebesar 80% intensitas operator untuk dapat melayani dan sisanya adalah waktu untuk istirahat. Jadi 80% itu untuk waktu untuk melayani dan sisanya 20% itu untuk istirahat. Terus nomor 2, yang B maksudnya. Ditanya jumlah kendaraan yang diharapkan dapat dilayani dalam 1 jam katanya. Nah, kalau rata-rata kendaraan yang diharapkan dapat dilayani dalam sistem, itu kita pakai LS, disimbolin dengan LS. Rumus LS adalah lambda per mu dikurang lambda. Terus kita masukin aja, dapatlah hasilnya 4. Nah, jadi interpretasinya adalah jumlah kendaraan yang diharapkan dapat dilayani dalam 1 jam sebanyak 4 kendaraan. Lanjut ke soal nomor C. Ditanya nih, jumlah kendaraan yang diharapkan menunggu dalam antrian. Itu dilambangkan dengan LQ. LQ ini untuk menghitung jumlah pelanggan yang diharapkan menunggu dalam sistem. Nah, rumusnya lambda kuadrat per mu buka kurung mu dikurang lambda. Tinggal masukin aja, dapatlah hasilnya 3,2. Berarti interpretasinya adalah jumlah kendaraan yang diharapkan dalam antrian sebesar 3,2 kendaraan. Atau bisa 3 dibulatin. Lanjut ke soal yang B. Itu ditanya waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan selama mendapat pelayanan atau selama mendapat pelayanan dalam sistem. Itu dilambangkan dengan WS. WS itu tadi waktu yang diharapkan oleh pelanggan selama dalam sistem. Rumusnya 1 per mu dikurang lambda, dapatlah hasilnya 0,2 jam. Nah, karena dianya di sini dalam jam, tapi kalau dalam teori antrian itu diubah ke dalam menit. Jadi waktu pelayanan kendaraan adalah sebesar 0,2 jam atau 12 menit. Kita ubah ke menit. Dan yang terakhir itu ditanya waktu tunggu yang diharapkan oleh sebuah kendaraan. Itu dirumusin dengan WQ. WQ itu waktu yang diharapkan oleh pelanggan selama menunggu dalam apa? Misalnya dalam sebuah kendaraan yang ini. Terus rumusnya lambda per mu dikali mu dikurang lambda, masukin aja. Dapatlah hasilnya itu 0,16 jam. Tapi karena dianya teori antrian ini nggak dalam jam, itu dalam menit, kita ubah ke menit, dapatlah interpretasinya rata-rata waktu kendaraan berada dalam antrian sebesar 0,16 jam atau 9,6 menit. Lanjut, ini soal nomor 5, itu materinya tentang pohon decision analysis, yaitu pohon keputusan atau decision tree. Di soal ini bahwa Farhan adalah pemilik tanah di sekitar kampus Tagio. Ia berencana untuk membangun kos-kosan di tanah tersebut, namun Farhan kebingungan akan sebesar apa kos-kosan yang akan dibangunnya. Farhan memiliki pilihan untuk membangun kos-kosan, yaitu 6 kamar, 12 kamar, atau 18 kamar. Terus, berikut adalah estimasi keuntungan yang akan diperoleh Farhan pada setiap pilihannya. Peluang terjadinya kondisi pasar positif adalah 40%, pasar biasa itu 35%, sedangkan pasar negatif 25%.
pilihan terbaik yang mana yang harus dipilih oleh Farhan. Buatlah dalam bentuk pohon keputusan. Nah, sebelum dalam kita membuat pohon keputusan itu kita buat dulu modelnya kayak gini. Di sini kan Farhan itu memiliki pilihan untuk membangun kos-kosan sebanyak 6 kamar, 12 kamar, atau 18 kamar. Nah, ini ada 6 kamar, 12 kamar, sama 18 kamar. Terus, peluang terjadinya kondisi pasar positif, ada pasar biasa, ada pasar negatif, itu merupakan peluangnya. Ya, jadi kita buat di sini positif, biasa, negatif. Terus, tadi sorry, ini udah dari soalnya ya. Nah, di sini tuh disebutin bahwa kalau Farhan itu membangun kos-kosan 6 kamar, dia akan mendapatkan profit ini dalam satuan juta. Apabila keadaan kondisi pasarnya itu positif, maka dia akan mendapatkan 70 juta. Tapi kalau dianya kondisi pasarnya biasa-biasa aja, itu mendapatkan 40 juta. Dan apabila kondisi pasarnya negatif, maka Farhan akan mendapatkan kerugian sebesar 50 juta. Begitupun dengan kos 12 kamar sampai kos 18 kamar. Kalau dianya positif dan biasa, untungnya si Farhan masih mendapatkan untung, sedangkan kalau keadaan pasar negatif itu Farhan bakal mendapatkan kerugian. Langsung aja. Nah, ini untuk mengerjakan soal seperti ini, kita harus tahu dulu nih mana node-nya, mana even node-nya. Nah, jadi ini udah ada gambarnya. Jadi untuk node itu merupakan alternatif, atau bisa disebut juga node atau tindakan, atau juga bisa pengambil keputusan. Nah, tadi kan ada totalnya itu 18 kamar ya. Keputusan yang diambil Farhan itu totalnya itu belum tahu kan yang mana. Nah, ini nanti diisi terakhir, tapi kita harus tetap buat dulu nih kotak. Setelah itu kita harus membuat even node. Even node itu dilambangkan dengan yang bulat-bulat ini. Even node itu, nah, kalau ada even node ini, itu nanti bakal ada ranting bercabang kayak gini. Itu tuh untuk memberi informasi mengenai peluang. Tadi kan di soal bahwa estimasi kan perkiraan atau peluang itu kalau untuk keadaan positif itu di 6 kamar itu 40%, di biasa itu 30%, dan di negatif itu 25%. Begitupun juga yang 12 kamar sama 18 kamar. Kita tulis dulu nih. Nah, terus kita masukin untuk yang keadaan pasar positif itu kan 40%. Terus sebesar 70 juta. Tadi kan dalam satuan 70 juta. Maksudnya dalam satuan juta. Terus kita masukin nih untuk setiap keadaan pasar sama estimasi harganya. Kalau di 6 kamar itu kalau keadaan positif jadinya 40% dikali dengan 70 juta. Begitupun untuk yang 12 kamar sampai 18 kamar. Nah, setelah kita mendapatkan hasilnya, ini 40% dikali 70 juta dapatlah 28 juta. Untuk yang 6 kamar udah dihasilin 28 juta, 14 juta, minus 12 juta 500 ribu. Begitupun juga yang 12 kamar kita kaliin juga dengan harga yang udah ada dalam tabel tadi. Estimasi perkiraan kondisi pasar dikali dengan estimasi harga tadi yang dalam satuan juta. Terus kita kalikan semuanya, baik yang 6 kamar, 12 kamar maupun 18 kamar. Nah, setelah itu kita jumlahin nih setiap even nodes-nya tadi. Kita jumlahin hasilnya. Di sini setelah kita jumlahin bahwa 28 juta ditambah 14 juta dikurang 12 juta 500 ribu, hasilnya adalah 29 juta 500 ribu. Nah, jadinya sebenarnya ini tuh dikerjain, hasil ini tuh didapat setelah kita menjumlahkan seluruh probabilitas tadi. Begitupun dengan 12 kamar. Setelah kita jumlahkan 56 juta ditambah 35 juta dikurang 30 juta, hasilnya adalah 61 juta. Terus yang 18 kamar itu kita jumlahin juga 84 juta
ditambah 56 juta dikurang 45 juta itu hasilnya 95 juta. Atau kita menggunakan rumus IMV. Kalau pakai IMV rumusnya kayak gini. IMV note 6 kamar itu tinggal IMV itu udah hasil akhirnya. IMV itu udah kita kaliin sama probabilitasnya. Jadi tinggal jumlahin aja seluruh hasil akhirnya. IMV pasar positif karena di sini itu ada tiga kondisi ya, berarti IMV pasar positif, pasar biasa, dan pasar negatif. Nah, ini tuh untuk IMV itu udah dikaliin sama probabilitasnya tadi. Berarti kalau pakai rumus seperti ini, tinggal ditambah, kalau D-nya minus berarti dikurang. Nah, setelah itu kita udah dapat nih hasilnya. Kalau Farhan membangun kos-kosan 6 kamar, itu dia mendapatkan keuntungan sebesar 29.500. Kalau Farhan membangun kos-kosan sebanyak 12 kamar, itu mendapatkan keuntungan sebesar 61 juta. Dan kalau Farhan membangun kos-kosan 18 kamar, maka dia akan mendapatkan 95 juta. Nah, maka dari itu berarti seharusnya keputusannya adalah Farhan harus membangun kos-kosan dengan 18 kamar sehingga dia kemungkinan akan mendapatkan keuntungan sebesar 95 juta. Nah, karena keputusannya tadi itu 18 kamar, maka baru kita bisa isi yang kotak ini tadi atau yang si note. Note itu adalah keputusan. Berarti keputusannya adalah 18 kamar. Oke, sekian dari soal tadi. Terima kasih.